Halo, kembali lagi di Bioma TV, belajar biologi bersama Miss Laras. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak dengan enzim di dalam tubuh kita. Tapi, sebelum itu Miss akan kasih tahu dulu nih ke kalian, apa sih itu sebenarnya enzim? Enzim adalah jenis protein yang berfungsi sebagai katalis atau mampu mempercepat suatu reaksi di dalam tubuh kita tanpa ikut bereaksi. Nah, selain itu teman-teman, penamaan enzim biasanya diakhiri dengan kata ase, misalnya amilase. Lihat ya, ada akhiran ase dan awalan amil. Artinya, enzim amilase itu mampu memecah zat berupa amilum menjadi maltosa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa amilum itu adalah jenis dari polisakarida, sedangkan maltosa adalah jenis dari disakarida. Artinya, enzim amilase ini mampu memecah struktur karbohidrat yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Oh iya teman-teman, ada beberapa enzim juga yang memang tidak berakhiran ase penamaannya. Misalnya seperti tripsin, renin, pepsin, dan petialin. Nah, karena fungsi dari enzim itu sendiri adalah sebagai katalisator atau mempercepat suatu reaksi, maka proses pemecahan amilum menjadi maltosa akan berlangsung lebih cepat dengan bantuan enzim amilase. Misalnya membutuhkan waktu 2 menit. Sedangkan jika pemecahan tersebut terjadi tanpa bantuan enzim, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih lama, misalnya 2 tahun. Kok lama banget, Miss, 2 tahun? Ya, memang selama itu, teman-teman. Oleh karena itu, enzim itu sangat berperan penting dalam proses pencernaan kita. Nah, sekarang kita akan membahas proses pencernaan karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lemak. Di sini sudah disediakan tabel, di mana di bagian atas ada karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lemak. Sedangkan di sebelah kiri ada organ mulut, lambung, dan juga usus halus. Kita akan bahas di bagian organ mana saja zat-zat tersebut dicerna dan enzim apa yang membantu dalam proses tersebut. Kita mulai dari karbohidrat dulu ya. Saat makanan masuk ke dalam mulut, maka polisakarida dalam bentuk amilum atau pati itu akan diubah oleh enzim amilase menjadi maltosa. Nah, teman-teman, maltosa ini adalah jenis dari disakarida. Kemudian karbohidrat akan bergerak menuju lambung. Namun, di lambung tidak terjadi pencernaan karbohidrat, teman-teman, sehingga si karbohidrat ini hanya numpang lewat di lambung. Nah, beberapa polisakarida yang belum dicerna di mulut akan dicerna di usus halus awal dengan menggunakan enzim amilase hasil produksi dari pankreas. Polisakarida akan dipecah menjadi maltosa dan jenis disakarida yang lainnya. Kemudian, di bagian usus halus akhir, disakarida hasil perombakan di mulut dan di usus halus awal akan dipecah oleh enzim disakaridase menjadi monosakarida, misalnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian hasil perombakan tersebut akan diserap dan diangkut oleh kapiler darah. Oke, selesai ya penjelasan untuk si karbohidrat. Jadi, ada 2 enzim yang berperan, yaitu amilase, baik amilase di mulut dan amilase pankreas, serta disakaridase. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke protein. Protein ini dicerna nggak nih di mulut? Nggak ya, protein nggak dicerna di mulut. Protein baru akan dicerna di lambung. Berarti protein di lambung akan dipecah oleh enzim pepsin menjadi polipeptida. Enzim pepsin ini akan aktif jika pepsinogen berikatan dengan HCl atau asam klorida. Jadi, selain berfungsi untuk membunuh kuman, si HCl ini juga berfungsi untuk mengaktifkan si pepsinogen menjadi pepsin. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di usus halus awal, si polipeptida ini akan diproses oleh enzim tripsin dan kimotripsin yang diproduksi oleh pankreas menjadi polipeptida yang lebih kecil. Nah, teman-teman, polipeptida yang lebih kecil ini nantinya akan dipecah lagi oleh enzim karboksipeptidase menjadi asam amino. Tapi nggak semuanya dipecah langsung jadi asam amino. Ada beberapa yang dipecah menjadi peptida. Sehingga pada usus halus bagian akhir, si peptida akan dipecah oleh enzim karboksipeptidase, dipeptidase, dan aminopeptidase menjadi asam amino. Berikutnya, asam nukleat.
Di mulut, asam nukleat nggak dicerna. Di lambung juga nggak dicerna, lewat aja gitu. Nah, asam nukleat itu baru dicerna ketika di usus halus. Asam nukleat ini tidak lain dan tidak bukan adalah DNA dan RNA. Di usus halus awal, DNA dan RNA akan dipecah oleh enzim nuklease pankreas menjadi senyawa satuannya, yaitu nukleotida. Kemudian, nukleotida ini akan dipecah di usus halus akhir oleh enzim nukleotidase menjadi nukleosida. Nah, selanjutnya enzim nukleosidase dan fosfatase akan mengubah nukleosida menjadi basa nitrogen, gula, dan fosfat. Untuk pembahasan lebih lengkapnya mengenai asam nukleat, mungkin nanti akan Miss jelaskan di kelas 12 ya, karena sebenarnya ini kaitannya dengan genetika. Nah, terakhir nih, kita akan bahas tentang si lemak. Kalau tadi protein nggak dicerna di mulut, lemak dicerna nggak di mulut? Nggak ya, lemak cuma numpang lewat doang di mulut. Oke, kita lanjut ke lambung. Di lambung lemak dicerna nggak? Nggak juga ya. Lanjut lagi ke usus halus. Kalau di usus halus gimana? Dicerna nggak? Ya, dicerna ya. Nah, di sini bedanya lemak dengan zat yang lainnya. Si lemak ini berupa gumpalan yang sulit dicerna oleh enzim. Maka dari itu, perlu peranan getah atau garam empedu. Fungsi dari garam empedu ini, teman-teman, untuk mengemulsi lemak atau mengubah si lemak menjadi butiran lemak. Gampangnya begini deh, kalau misalnya nih kita habis makan gorengan, terus cuma cuci tangan pakai air doang, kira-kira hilang nggak minyaknya? Nggak hilang kan ya? Nah, itu karena si air bersifat senyawa polar, sedangkan minyak bersifat nonpolar. Jadi, kita perlu bantuan sabun untuk menghilangkan minyak yang ada di tangan kita. Nah, si sabun ini perannya hampir sama nih kayak garam empedu, jadi bisa melarutkan si lemak, oke? Setelah si lemak ini diubah menjadi butiran lemak, barulah enzim lipase pankreas akan memecah butiran lemak tersebut menjadi gliserol, asam lemak, dan gliserida. Kemudian, hasil pemecahan akan diangkut oleh kelenjar limfe. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pencernaan karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lemak dengan menggunakan enzim-enzim di dalam tubuh kita. Untuk pembahasan kali ini Miss cukupkan sampai di sini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa stay happy, stay healthy, and stay positive. Salam biologi.